Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kita kembali lagi dan kali ini saya akan membahas cerita tentang eksperimen gelap dan terlarang Nazi. Tubuh manusia sebagai objek percobaan untuk memuaskan nafsu ideologisnya. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di balik kawat berduri Museum Auschwitz, Camp Dachau, dan Camp Ravensbrück ada lorong-lorong gelap yang tidak pernah tertulis di buku medis resmi. Tempat di mana manusia bukan lagi manusia, melainkan kelinci percobaan. Bahan uji yang diperlakukan lebih rendah dari binatang. Bau anyir darah bercampur dengan bau daging terbakar. Dan jeritan yang diredam oleh dinding beton dan tatapan kosong ribuan tahanan yang sudah kehilangan harapan. Inilah panggung bagi para dokter Nazi yang bekerja bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk memuaskan obsesi haus ilmu yang berbalut ideologis iblis. Ruang beku di Camp Dachau. Bayangkan seorang tahanan kurus kering yang tubuhnya tinggal tulang berlapis kulit dilemparkan ke dalam bak air es. Suhu air mendekati 0 derajat. Kedua tangannya bergetar hebat, bibir membiru dan matanya berair. Tapi para perwira hanya mencatat hasil di buku. Berapa lama ia bisa bertahan? Bisik seorang dokter dengan wajah tanpa emosi. Tahanan itu mulai kejang, giginya gemeretak hingga hampir patah. Setelah setengah jam, tubuhnya berhenti bergerak, tapi mereka tidak berhenti. Mereka lalu mengangkat tubuh itu, lalu mencobanya metode penyelamatan, memasukkannya ke dalam air mendidih. Kulitnya melepuh seketika, dagingnya mengeluarkan aroma gosong, dan jeritan terakhirnya terdengar seperti suara manusia yang diseret ke neraka. Kamar tekanan udara. Di sudut lain Dachau ada ruangan sempit dengan mesin aneh menyerupai tabung besi besar. Di dalamnya tahanan dipaksa duduk tanpa pakaian. Turunkan tekanannya. Kita ingin tahu di ketinggian berapa paru-paru akan meledak, kata salah satu dokter. Saat tuas ditarik, suara mendesis memenuhi ruangan. Korban mulai megap-megap, matanya menonjol, urat lehernya menegang. Tekanan rendah membuat darah mendidih di dalam pembuluhnya. Dalam hitungan menit, beberapa tahanan berteriak histeris. Lalu otaknya pecah. Darah keluar lewat telinga dan hidung. Dokter-dokter itu tersenyum dingin mencatat data seolah-olah yang mati hanyalah kelinci percobaan, bukan manusia. Eksperimen kejam, Dr. Mengele. Di Auschwitz, Dr. Joseph Mengele berjalan dengan sepatu mengkilap. Wajahnya terang, matanya tajam. Tapi di balik tatapannya tersimpan kegilaan yang tak terlukiskan. Ia memilih anak-anak kembar dari kerumunan tahanan, seolah-olah sedang memilih boneka. Dan di laboratoriumnya, ia mengikat 2 anak kembar di meja operasi. Salah satunya disuntik dengan cairan beracun, yang lainnya dibiarkan sehat. Ia ingin membandingkan hasilnya. Anak pertama mati dalam kejang. Yang mengerikan sementara anak kedua dipaksa melihat saudaranya meregang nyawanya. Tak jarang, Dr. Mengele menjahit tubuh 2 anak kembar, menyambungkan pembuluh darah mereka untuk melihat apakah mereka bisa hidup sebagai satu. Yang tersisa hanyalah tubuh penuh luka dan jeritan sunyi yang membekas selamanya. Percobaan air laut. Di Dachau pula, puluhan tahanan hanya diberi air garam dari laut untuk diminum. Hari-hari berjalan lambat. Lidah mereka kering, tenggorokan terbakar. Beberapa tahanan putus asa menjilat lantai, mencoba meminum air kencing sendiri. Bahkan
Ada yang menghisap kain basah berlumur dengan darah untuk melepas dahaga. Di balik jeruji, dokter-dokter itu mencatat dengan senyum samar, menikmati penderitaan orang lain yang mereka ciptakan sendiri. Daging hidup untuk pisau bedah. Di kamp wanita Ravensbrück, para tahanan dipaksa menjadi objek operasi, regenerasi tulang dan otot. Kaki mereka dibuka dengan pisau tanpa anestesi. Daging hidup dipotong, tulang dipatahkan lalu ditanamkan, serpihan logam atau pecahan kaca. Tangisan perempuan memenuhi ruang operasi, tapi segera terdiam karena perwira menutup mulut mereka dengan kain. Setelah percobaan selesai, banyak yang tidak mampu berjalan lagi. Tubuh cacat, lalu ditembak mati agar rahasia tetap terkubur. Ketakutan yang tak pernah berakhir. Setiap malam, jeritan dari ruang eksperimen terdengar ke barak. Para tahanan tahu jika nama mereka dipanggil esok harinya, itu artinya mereka tidak akan kembali. Hantu-hantu di Auschwitz, Dachau, dan Ravensbrück seakan masih bergentayangan, membawa bekas luka yang tidak pernah sembuh. Bagi Nazi itu sendiri, semua ini bukan horor, melainkan ilmu pengetahuan. Tapi bagi dunia, itu adalah neraka nyata, di mana tubuh manusia dijadikan laboratorium iblis. Setelah perang selesai, beberapa dokter Nazi diadili di pengadilan Nuremberg. Banyak yang dihukum mati, sebagian dipenjara, tapi bekas jeritan itu tetap tinggal. Dunia akhirnya melahirkan Nuremberg Code, kode etik medis internasional yang menekankan tidak ada ilmu pengetahuan yang sebanding dengan hilangnya kemanusiaan. Namun, bayangan eksperimen itu masih menempel seperti darah yang tak pernah bisa dicuci. Peringatan kelam bahwa sains tanpa hati hanyalah wajah lain dari iblis. Nah, itulah geng, cerita tentang eksperimen gelap yang terlarang Nazi dan tubuh manusia sebagai subjek percobaan atau sebagai kelinci percobaan yang sangat mengerikan. Bahkan manusia sendiri seperti tidak ada harganya. Semoga kalian suka dengan cerita ini dan terima kasih.